Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surat-surat pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah At-Takatsur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surah At-Takatsur ini dia memiliki 8 ayat, kemudian 28 kalimat dan 122 huruf. Adapun asbab nuzulnya memang diperselisihkan, apakah kejadiannya di Mekah ataukah di kota Madinah, sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa surah At-Takatsur itu adalah Makkiyah, melihat dari asbab nuzul. Ada juga yang mengatakan Madaniyah, juga melihat asbab nuzulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah pernah mengalami paceklik hebat. Saking lamanya paceklik itu, kekeringan di mana-mana mengakibatkan perkebunan menjadi gersang, dan itu mempengaruhi kepada ekonomi orang-orang Madinah, sehingga terjadilah kelaparan di mana-mana. Satu hari Nabi SAW keluar di waktu yang orang Arab tidak biasa keluar, di waktu zuhur, waktu panas terik matahari, karena cuaca di sana akan beda dengan cuaca di sini. Kalau siang itu memang luar biasa, membakar kulit-kulit orang-orang, sehingga jarang orang Arab itu mau keluar siang-siang di zaman itu, kecuali karena ada hajat dan keperluan. Jadi Nabi SAW keluar, tiba-tiba di tengah jalan, tanpa ada janji berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Sama-sama keluar tuh siang itu. Nabi SAW bertanya, "Wa ma akhrajakuma?" Abu Bakar, Umar, apa yang menjadikan kalian keluar di siang-siang hari ini? Karena tidak biasa, sekarang saya katakan, di siang-siang orang Arab keluar itu. Sehingga Rasul bertanya, apa yang menjadikan kalian keluar dari rumah-rumah kalian? Maka kata Abu Bakar dan juga Umar mengatakan, "Ju' ya Rasulullah, rasa lapar yang membuat kami keluar." Samalah dengan antum, kalau lapar ya keluar cari bakso, mie ayam kan itu. Kan di zaman itu belum ada bakso mie ayam. Ya keluar mau cari apa yang bisa kira-kira dimakan. Maka Abu Bakar dan Umar menunjukkan rasa laparnya dengan menyingkap pakaiannya. Karena pakaian orang dulu kan bukan kayak kita gini. Ya pakaian orang dulu ya kayak pakaian ihram begitu. Sehingga kalau membuka bagian perut itu ya tinggal disingkap gini saja kan. Rupanya di perut kedua sahabat mulia ini terdapat batu yang mengganjal perut. Batunya diletakkan kemudian diikat.
Untuk apa? Untuk ngurangi rasa lapar. Ya, kalau orang dulu gitu, kalau lapar maka diletakkan batu di perutnya kemudian diikat. Nah, antum cobalah kayak gitu. Ya, kalau lapar jangan beli bakso, cari batu. Kan itu. Kemudian diletakkan di perut gitu ya. Kemudian Abu Bakar dan Umar juga bertanya kepada Rasul, "Wa ma akhrajaka ya Rasulullah?" Lah, engkau keluar juga ada apa wahai Rasul, kok keluar siang-siang? Kata Rasul, sama yang membuat kalian keluar itu juga yang membuat aku keluar. Artinya sama-sama lapar. Rupanya ketika disingkap, batu yang ada di perut Nabi itu bukan satu tapi dua. Rupanya Rasul lebih lapar dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Lihat, seorang Nabi dan Rasul kelaparan. Kita pula gitu ya, kadang-kadang buang-buang makanan. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengajak Abu Bakar dan Umar untuk bertandang ke salah satu rumah sahabat Ansar, namanya Abu Haytham ibn Tihan radhiyallahu anhu. Itu dikenal orangnya dermawan. Tapi masalahnya jaraknya jauh karena ada di perbatasan Madinah. Berangkatlah Nabi SAW dan juga Umar serta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma ke rumah Abu Haytham ibn Tihan ini. Sesampainya di rumah Abu Haytham ibn Tihan ini, rupanya tidak didapati Abu Haythamnya, yang ada istrinya. Rupanya Abu Haytham sedang mencari air bersih, karena di zaman itu memang air sulit. Untuk mendapatkan air bersih itu sulit sekali, apalagi kan musim paceklik, sehingga harus mencari air bersih untuk minum. Lah, sebagai adab tamu, tentu Rasul SAW tidak mau masuk ke rumah karena tidak ada suaminya, sehingga Rasul nunggu di luar. Setelah beberapa waktu, rupanya datanglah Abu Haytham ibn Tihan ini membawa air bersih. Kemudian diberitahu oleh istrinya bahwa kita kedatangan tamu Rasul, Abu Bakar dan Umar. Tentu terperanjatlah Abu Haytham ibn Tihan ini. Kenapa? Tidak ada tamu yang lebih istimewa dibandingkan tiga manusia mulia ini. Siapa lagi yang lebih mulia dibandingkan Rasul, dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Ini tamu yang sangat istimewa, luar biasa. Makanya karena melihat tamunya sangat istimewa, akhirnya kemudian Abu Haytham pun langsung mengambil pisau untuk menyembelih seekor kambing. Ketika kemudian dia hendak mengambil kambing, yang kebetulan kambing itu beranak, artinya mengeluarkan air susu. Sebab kalau tidak punya anak kan tidak keluar air susunya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Haytham itu, "Iyyaka wal halib." Jangan kau sembelih kambing itu, katanya. Kenapa? Karena ini kan musim paceklik, susah air. Kau bisa memerah susunya, bisa diminum. Jangan kambing yang itu, katanya. Kambing yang ini saja. Kemudian Rasul mengisyaratkan kambing kurus. Maka setelah disyaratkan Rasul, akhirnya kemudian Abu Haytham pun menyembelih seekor kambing. Lihat bagaimana adab Nabi SAW sebagai tamu. Dia menegur Abu Haytham ketika hendak menyembelih kambing, padahal niatnya baik. Untuk apa? Menghormati Nabi. Makanya diambil kambing yang besar. Karena kambing yang besar itu adalah kambing perahan, bisa diambil susunya. Maka Rasul melarang, iyyaka wal halib, jangan kau sembelih yang itu. Nah, begitulah adab tamu. Ya. Jadi kalau antum bertamu, kemudian tuan rumah ini basa-basi, mau makan apa? Ya, mau rendang atau sama tahu tempe, ambil yang paling rendah, tahu tempe aja, gitu maksudnya. Ini kadang-kadang yang jadi pilihan nggak dipilih itu. Mau rendang apa tempe, gulai lah, nggak ada itu pilihannya. Ya, jadi kadang-kadang kita ini tak tahu diri, sudah bertamu nawar pula.
Kadang-kadang lebih parah daripada itu, keluarkan aja isi kulkas kalian nih katanya. Suruh dikeluarkan pula. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Jangan memberatkan sahibul bait. Dan sahibul bait pun tentu kalau memberikan sesuatu kepada tamu harusnya yang terbaik. Seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika datang 3 tamu malaikat, dia tidak tahu itu malaikat. Langsung dia sembeli anak sapi gitu kan, atau anak unta, karena ingin memberikan yang terbaik kepada tamu-tamunya. Jadi setelah kemudian selesai itu disembelih, dikuliti, kemudian dimasak, dihidangkanlah di situ ada 3 makanan, air bersih, kemudian tamar kurma, kemudian rebusan daging yang masih mengepul asap. Ketika Abu Haytham bin Tiham ini mempersilahkan Rasul, Abu Bakar dan Umar silahkan makan, tiba-tiba Rasul terdiam melihat makanan itu, kemudian menangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling mengikuti gaya Nabi, tanpa bertanya Rasul nangis, ikut nangis dia. Beda pula dengan Umar. Kalau Umar tak mau kayak gitu. Umar tanya, apa yang membuat anda menangis wahai Rasul? Wa ma tubkika ya Rasulullah, afi hadhil halati tabkun? Kenapa engkau menangis? Apakah dalam kondisi seperti ini kalian menangis? Katanya. Di depan kita ada makanan, kita lapar, makanlah kan itu. Kenapa nangis? Ya. Maka Nabi SAW membacakan surat yang kita akan bahas ini. Ya Umar, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha aynal yakin, thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Thumma latus'alunna, sungguh kalian akan ditanya, anin naim, akan nikmat yang ada di depan kalian ini. Kata Rasul, ni minuman akan ditanya, ni makanan akan ditanya, ni daging kurma yang kita makan akan ditanya, semua akan ditanya. Padahal yang makan Nabi, artinya tidak mungkin Nabi SAW makan sesuatu yang tidak halal. Yang memberi makan para sahabat, artinya tidak mungkinlah sahabat ngasih sembarang makan sama Nabi. Tentu yang baik dan yang halal. Itu menjadi rasa takut bagi Nabi bahwa ini akan ditanya tuh. Tapi di zaman sekarang mana peduli, mau halal mau haram, hantam aja kan itu. Bahkan lebih parah, Ustadz jangan cerita halal, yang haram aja susah katanya. Akhirnya cari yang haram. Kaidah seperti itu gak benar itu. Kenapa? Karena semua akan ditanya. Rasul memberikan pelajaran kepada kita, nikmat apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, semua akan ditanya. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, ku tambah. Kalau kalian kufur dengan nikmatku, azabku yang pedih sudah menunggu kalian. Kalau kita lihat negara-negara di luar, contoh saja Somalia. Negara Somalia itu dulu negara kaya. Sampai orang itu kan terkenal peternakannya, kambing itu di mana-mana. Bahkan orang yang beli kambing itu terkadang apa? Dibuang kepalanya, dibuang kulitnya, dibuang kakinya, dibuang dagingnya, hanya diambil hatinya saja. Sampai tingkat seperti itu, dibuang semuanya, hanya untuk diambil hatinya saja. Nah, ini kan mencampakkan nikmat kan begitu. Ketika kemudian mereka membuang-buang nikmat Allah Azza wa Jalla, lihat sekarang Somalia menjadi negeri miskin.
konflik perang di mana-mana. Libanon itu dulu negeri kaya, bahkan kitab-kitab dunia itu, kitab-kitab para ulama itu dicetak di mana? Di Libanon, Beirut. Itu tempat percetakan kitab tuh zaman dulu. Kalau kita mencari kitab ulama itu pasti cetakan Beirut tuh, Libanon. Ya, itu negeri kaya dengan buah-buahan, kaya dengan biji-bijian, kaya dengan makanan. Tapi banyak orang yang membuang-buang makanan, membuang-buang buah-buahan, ya, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya sekarang lihat menjadi negeri miskin kan. Konflik juga, perang juga di Libanon tuh. Tapi lihat sebaliknya negeri Saudi. Dulu negeri miskin Saudi itu, tapi karena penduduknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak ada di Saudi coba? Semua ada. Walaupun tidak ada satu pokok buah-buahan pun di Saudi itu, tapi kalau masuk pasar apapun buah-buahan ada, yang tidak ada di sini ada di sana. Yang ada di sini sudah belum tentu ada di sana. Itulah kalimat la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur kami tambah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa kafarat bi an umillah fa adzaqahum libasal ju' wal khauf. Ketika mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah, akhirnya Allah kuasakan kepada mereka rasa lapar dan ketakutan. Ya. Makanya apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Sekecil apapun nikmat, syukuri. Karena itu penambah daripada nikmat Allah yang lainnya. Ini asbab nuzul surah At-Takatsur. Baik, kita masuk pada ayat per ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur. Berlomba-lomba dalam mengejar dunia, at-takatsur. Ada yang mengatakan bahwa dahulu di zaman jahiliyah ada kabilah Sahmin, itu selalu berseteru dengan kabilah Abdi Manaf. Abdi Manaf ya kabilahnya Nabi, ya, karena Rasul itu turunan Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Nabi. Ya. Berseteru dengan Bani Sahmin tuh. Apa seterunya? Saling membangga-banggakan keturunan. Nah, itulah tradisi jahiliyah tuh. Nabi mengatakan apa? Arbaun min amril jahiliyati la yatrukuhun al-fakhru bil ansab, al-fakhru bil ahsab, al-fakhru bil ansab wa ta'nu fil ahsab. Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Kata Nabi SAW, ada 4 perkara, termasuk perkara jahiliyah, kalian sulit untuk meninggalkannya. Salah satunya kata Rasulullah apa? Bangga dengan ahsab. Ahsab itu kakek buyut ke atas, ataupun mencela nasab anak ke bawah. Ya, ada yang mengatakan ahsab itu artinya berbangga-bangga dengan kakek buyut. Itulah orang-orang Arab jahiliyah itu begitu. Jadi mereka memperbanyak menyebut nama kakek buyut mereka yang luar biasa, dan mengatakan, lihat, kami ini keturunan orang-orang hebat. Si Anu nih kakek buyut kami pernah jadi menteri, pernah jadi penguasa, pernah jadi presiden, pernah jadi pengusaha, pernah jadi bos. Oh, disebutkan tuh. Bani Abdi Manaf nggak mau ketinggalan juga. Kakek kami juga sama. Ya, ada juga yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi ini. Nanti dibanyak-banyakin. Kalau masih kurang banyak, mereka akhirnya datang ke kuburan. Nanti dihitung kuburannya tuh. Tuh kuburan itu kuburan si Anu tuh.
Itu kuburan mantan wali kota tuh. Yang satunya tuh gubernur, yang satunya tuh menteri keuangan, yang satunya menteri kelautan, yang satunya itu semua dihitung tuh. Hatta zurtumul maqabir, sampai datang ke kuburan ngitung-ngitung kuburan. Buat apa coba ngitung kuburan? Dalam Islam ini nasab itu loh tidak ada gunanya. Ujung-ujungnya semua manusia itu paling mentok ke Adam. Walaupun yang ngaku turunan Nabi yang disebut dengan Habib, ataupun kita yang bukan keturunan Nabi yang bukan Habib, kalau diurut itu sampai ke Adam semuanya. Ya kan? Semua sampai ke Adam. Baik Habib sampai kepada Rasul, Rasul sampai ke Adnan, Adnan sampai ke Ismail, Ismail ke Ibrahim, Ibrahim ke Nuh, sampai ujung-ujungnya Adam juga. Kita juga sama, ujung-ujungnya Adam juga. Lah Adam dari mana? Dari tanah. Ya. Wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah, ujung-ujungnya kembali ke tanah. Lalu apa yang dibanggakan? Makanya Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya, tidak mungkin dikejar nasabnya. Fatimah ini kurang apa? Putri Nabi, langsung anak Nabi Fatimah itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Fatimah, kalau urusan dunia minta, apapun yang kau minta ku kasih. Tetapi urusan akhirat, kata Rasul, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan kamu ya amalan kamu, nggak ada urusan denganku. Karena pada hari kiamat itu fala ansaba bainakum yaumaidin, nasab itu terputus pada hari itu. Nggak ada lagi yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Saudara lari dari saudaranya, orang tua pasangan lari dari pasangannya, kemudian orang tua lari dari anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Siapa yang menyelamatkan pada hari kiamat? Amal, bukan nasab. Ya, amal bukan nasab. Makanya saya heran kadang-kadang ada orang yang merasa turunan Nabi itu bangganya luar biasa, sampai sombongnya, naudzubillah, sampai sombongnya tingkat dewa. Ya, sampai ke langit tuh sombongnya itu. Merasa turunan Nabi itu aja disebut-sebutkan gitu. Kita tidak menafikan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu ada kemuliaan. Bahkan kita mencintai mereka itu sebuah ibadah. Mencintai ahli bait itu sebuah ibadah. Kita tidak membenci mereka, justru kita beribadah dengan cara mencintai mereka, kan dapat pahala. Ya. Tetapi bagi anda yang merasa ahlul bait, gabungkanlah dua kemuliaan. Kemuliaan sebagai cucu cicit Nabi, dan kemuliaan dengan takwa. Dan takwa itulah barometer kemuliaan seluruh manusia, mau turunan Nabi mau bukan. Karena Allah yang mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu orang yang bertakwa. Kata Rasulullah, fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Gak ada beda, anda mau orang Arab, mau bukan Arab, mau hitam, mau putih, mau merah, semua ditentukan dengan takwanya. Jadi penafsiran yang pertama, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ini bercerita tentang orang-orang Arab jahiliyah yang berbangga-bangga dengan nasab. Ya. Ada juga yang mengatakan at-takatsur di sini artinya mengejar dunia, mengejar harta. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Qur'anul Karim hakikat dunia itu sudah dirangkum dalam surah Al-Hadid ayat 20. Dirangkum dalam satu ayat, Al-Hadid ayat 20. Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum
wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ini rangkuman dunia nih. Ya. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, satu. Yang kedua, melalaikan. Yang ketiga, perhiasan. Yang keempat, bermegah-megahan dengan anak. Yang kelima, bermegah-megahan dengan harta. Berarti di sini laibun walahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Oh, berarti ya. Jadi yang pertama laibun, main-main. Yang kedua lahwun, melalaikan. Yang ketiga zinatun, hanya perhiasan. Yang keempat berbangga-bangga, tafakhur. Kemudian yang kelima mengumpulkan harta banyak-banyak. Dan yang keenam berbangga dengan anak. Ini rangkuman dunia nih. Ya. Jadi dunia ini hanya sebatas pertama apa? Lahun, main-main. Main sana, main sini, ngabisin waktu kan itu ya. Jalan sana, jalan sini, nggak ada faedahnya. Nah, itulah lahun. Kadang-kadang nyanyi nggak jelas, suara krebek aja nyanyi. Kan itu. Kadang-kadang dihabiskan waktunya tidak ada faedahnya. Itulah main-main. Ya. Ataupun yang kedua lahun, melalaikan. Main bola sampai lupa sholat. Kan itu ya. Kemudian jalan ke sana, jalan ke sini, lupa ibadah. Lalai. Ya. Ataupun zinatun, hanya bangga-banggaan saja. Bangga rumahnya bagus, mobilnya bagus, kendaraannya bagus, tanahnya banyak, bangga-bangga saja. Ya. Ataupun tafakhur, bermegah-megahan dalam rangka merendahkan orang. Kemudian selebihnya mengumpul-ngumpulkan harta, kemudian memperbanyak keturunan dan berbangga dengan keturunan. Itulah rangkuman dunia. Kata Allah, alhaqumut takatsur. Yang 6 perkara ini jangan sampai melalaikan kalian. Jangan sampai melalaikan kalian. Dan disebutkan dalam surah An-Nisa, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harthi dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap yang diinginkannya dari wanita, anak-anak, harta benda, kemudian emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Di sisi Allah ada tempat yang baik. Artinya bahwa perkara-perkara ini jangan sampai melalaikan kalian. Makanya Allah mengatakan alhaqumut takatsur. Jangan sampai melalaikan kalian. Ya. Sebenarnya mencari kesenangan dunia dengan memperbanyak turunan, dengan memperbanyak harta, itu tidak tercela. Hukumnya sih tidak tercela ya, karena al-mubasysyiruna bil jannah. Sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf itu kan orang kaya. Sebab siapa yang kaya menguasai dunia. Lihat negara-negara kaya itu, dia minjamin uang ke negara-negara miskin, akhirnya menjajah. Siapa yang pegang ekonomi dia akan menjadi raja dunia kan itu. Karena Islam juga tidak dinafikan besar karena kekayaan. Infak yang diberikan para sahabat kepada Nabi SAW. Jadi tidak ada masalah mencari dunia itu. Yang jadi masalah adalah al-haqum, kalau dunia itu melalaikan kalian.
waktu belum sukses gitu ya, masih kere, masih susah, ngajinya paling depan. Paling depan ngajinya. Ya, udah mulai ada bisnis tuh. Yang tadinya seminggu sekali, sebulan sekali. Mana si anu, sibuk. Sebulan sekali nongol dia, masih sebulan sekali tuh. Akhirnya jadi 3 bulan sekali. Jadi setahun sekali, kayak sholat id. Mana si anu tuh? Wah, cabangnya ada banyak Ustaz. Kan itu ya. Kalau lagi miskin, sholat tuh paling depan safnya itu. Paling depan dia. Ya, belum diberikan kekayaan. Mulai ada bisnis. Ada tawaran dunia. Mulai seminggu sekali Jumat aja nongol. Jumat aja nongol, coba kan. Akhirnya apa? Jumat pun tak ada. Mana si anu Jumat kok tak ada? Lagi safar. Safar tak ada Jumat. Rukhsah ya kan. Salat zuhur saja. Akhirnya ngilang, rupanya pindah perumahan. Udah di elit perumahannya. Enggak satu kampung lagi dengan kita. Kaya, ngapain pula kan itu. Udah hilang, tak nongol-nongol. Ketemu aja udah las-las saja tuh. La salam wala kalam gitu. Ya, kan masalah ikhwan. Ani kalau kekayaan hal al-hakum ini melalaikan kalian, ini yang dilarang dalam Islam. Karena sering saya ulang-ulang sama antum, hakikat kekayaan ini at-tajmi' wa tafriq kata ulama. Kita ini capek ngumpul, habis itu kita tinggalkan. Coba betapa banyak orang yang dari masa remaja kemudian dewasa mulai dia bekerja, panting tulang dia kerja itu, tidak kenal pagi, tidak kenal siang, tidak kenal sore, tidak kenal malam, keringat dicucurkan, kepala di atas, ya betul kepala di atas, ya kepala di bawah, kaki di atas, mungkin bahasanya seperti itu. Saking rajinnya bekerja, akhirnya cita-citanya betul-betul Allah kabulkan. Ingin rumah, punya rumah. Ingin kendaraan, punya kendaraan. Ingin tanah luas, punya tanah luas. Ingin rekeningnya genut, semua genut. Bahkan 230 rekening ada di bank, umpamanya kan. Saking banyaknya duitnya. Sudah tua, udah lelah, udah nggak bisa lagi bisnis. Tinggal menikmati hasilnya, kena stroke. Kena stroke. Jangankan lagi ingin lihat taman di depan rumahnya, ya kan? Ingin menikmati apa yang sudah dibangun, ya? Untuk bergeser 1 senti aja orang stroke itu susah, kecuali digeser orang. Lalu apa kekayaan dikumpulkan kalau dia tidak bisa menikmati? Itu masih hidup, masih mendingan. Lah kalau habis stroke mati, ya kan? Lalu apa yang dinikmati? Dia kumpulkan dari masa muda, sudah kaya ditinggalkan. Akhirnya jadi rebutan ahli warisnya. Si anu sekian persen, si anu sekian persen, si anu sekian persen. Ini orang yang mati dalam kubur mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Duhai dulu aku masih hidup, tolong ya Rob, walaupun sesaat gak apa-apa aku hidup ke dunia itu, aku akan sedekahkan tuh harta-hartaku itu. Jadi orang yang mati yang membawa harta itu, dia berkeinginan hidup lagi, ingin dibagikan pula hartanya. Tetapi kan mustahil harta itu jadi milik ahli warisnya, kan begitu. Begitulah dunia, dikumpulkan bisa ditinggalkan. Jadi buat apa kemudian melalaikan kehidupan akhirat bagi kita dengan seperti itu? Pada Rasul mengatakan, maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita, kata Rasul. Hartamu, kata Rasulullah, yang kau makan habis ludes, yang kau pakai usang juga. Pakaian kita yang umur 50 tahun atau bisa pakai sekarang, usang nggak bisa dipakai lagi. Itulah dunia, ada batas waktunya. Tapi yang tidak ada batas waktunya, kata Rasul, wa ma tasaddaqta fa abqaita, apa yang kau sedekahkan, nah itulah yang mengalir. Ya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah, harta yang mengalir. Jadi kalau harta melalaikan itu yang membahayakan, karena semua akan ditanya. 2 lagi pertanyaannya, min aina
iktasabahu wa fima anfaqu. Dari mana, kemana kau belanjakan? Dari mana dan kemana itu akan ditanya tuh. Tapi kalau seandainya kekayaan yang kita kumpulkan itu tidak melalaikan, subhanallah. Saya kenal satu orang kaya di Yaman itu, kaya sekaya-kayanya. Saya tidak pernah melihat orang kaya sekaya dia itu. Punya bank, namanya Bank Tadhamun. Bisnisnya menggurita di mana-mana. Tapi subhanallah, sudah tua, bersih orangnya. Tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Bahkan setiap jam 3:30 subuh dia duduk di meja. Itu setiap malam kalau dia tidak safar, paling sedikit 100-200 orang itu ngantri bawa proposal. Anak saya sakit, tolong sumbang. Anak saya butuh untuk sekolah, tolong sumbang. Saya kelaparan, tolong sumbang. Itu bukan sedikit yang dikasih. Dia cuma ngasih tanda tangan, tolong ambil di bank. Dan saya saksikan sendiri dengan kedua mata saya. Daerah Taiz, Yaman. Kaya tapi subhanallah ibadahnya luar biasa. Senin Kamisnya tidak pernah tinggal, qiyamul lailnya tidak pernah tinggal, dan dia hafal Quran. Hafal Quran. Setiap jam 2:30 dia simaan, dia menghafal, didengar sama anak buahnya. Habis itu bagi-bagi sedekah setiap hari. Itu kalau saya hitung setiap malam dia sedekahkan itu di atas 100 juta setiap malam. Coba bayangkan. Padahal kaya. Kita sudah miskin. Sudah tidak puasa, tidak sholat malam. Ya Allah, sudah miskin, jatuh akhirat pula. Janganlah jatuh dunia, jatuh akhirat, kan itu. Lihat, ada orang-orang kaya seperti itu. Makanya kenapa bisnisnya itu tidak pernah padam. Walaupun tiap malam ratusan juta dikasihkan orang, tetap Allah kembalikan tuh. La azidannakum. Kenapa? Karena dia bersyukur. Itu orang kaya itu luar biasa. Makanya kenapa dalam sebuah asar itu memang ada orang-orang yang Allah sengaja buat dia kaya. Sebab kalau miskin dia kufur. Tapi ada yang sengaja Allah buat miskin, kayak kita ini sengaja dimiskinkan. Jangan dibuat kaya. Kalau kaya melampaui batas nanti miskin aja udah kurang ajar, bagaimana udah kaya pula, kan gitu ya. Makanya sengaja dimiskinkan. Sebab kalau kaya jadi jahat nantinya. Karena kekayaan itu sirrut tughyan, rahasia bejatnya orang. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas ketika kekayaan dibentangkan kepada dia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalimat hatta zurtum, sehingga kalian ziarah ke kuburan. Maksud ziarah di sini artinya kita akan kembali ke liang lahat. Kita akan kembali ke kubur, artinya kita akan mati. Jangan sampai melalaikan takatsur, berlomba-lombanya kita mengejar dunia sampai kau mati gitu. Jangan sampai gitu maksud. Jangan sampai mati itu terlalaikan dengan dunia. Karena kalau yang sudah mati ini sulit, ikhwan. Karena apalah orang mati ini mau diamalkan, apa yang diamalkan orang mati? Makanya kenapa sampai Rasul mengatakan 2 rakaat solat yang dilakukan oleh penghuni kubur itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu kalau bisa. Tapi orang kalau sudah masuk liang lahat mana bisa. Yang ada tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Ini pertanyaan-pertanyaan harus dijawab di kuburan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kalla saufa ta'lamun. Jangan seperti itu. Janganlah mengejar-ngejar dunia itu melalaikan kalian. Kalla, jangan seperti itu. Kelak kalian akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun.
Jangan seperti itu. Artinya jangan melalaikanlah urusan-urusan dunia kepada akhirat itu. Karena kalian kelak akan tahu. Di sini Allah menyebut kalimat ta'lamun 3 kali itu. Ya kan? Pertama, kalla sawfa ta'lamun, ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, ta'lamun lagi. Ya. Kemudian kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ta'lamun lagi. Dari sini kata para ulama mengatakan bahwa ilmu itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan ilmu al-yakin, ada yang disebut dengan ainul yakin, ada yang disebut dengan hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Contoh yang mudah, Ka'bah. Dulu sebelum ada handphone, ya, sebelum ada YouTube, sebelum ada, pokoknya belum ada handphone lah, masih pakai handphone, pakai koin di jalan-jalan tuh, ya. Masih ingat dapat ya antum? Koin yang di jalan-jalan. Habis itu naik ke wartel. Habis itu pakai handphone jadul untuk lempar anjing tuh. Habis itu baru sekarang udah iPad macam-macam kan. Dulu orang itu kurang globalisasi berita itu kurang. Jadi yang jauh itu tidak tahu kita ini apa beritanya. Tetapi kalau berita adanya Mekah kita yakin. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah umroh, yang sudah haji bercerita Ka'bah kan gitu ya. Maka saking banyaknya orang bercerita yakin Ka'bah itu ada, itu disebut ilmu yakin namanya. Ilmu yakin bahwa Ka'bah itu ada karena banyak yang bercerita. Kemudian media berkembang, adalah handphone. Ada pula yang umroh di sana live, nengokin Ka'bah. Kita Indonesia yang belum pernah umroh nampak Ka'bah. Oh ini Ka'bah ini. Berarti meningkat dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Ain itu artinya mata. Makin yakin lagi karena sudah melihat. Nampak nih rupanya. Nah, Allah takdirkanlah antum bisa berangkat haji dan umroh. Betul-betul nampak di hadapannya, bisa dipegang. Itu namanya hakul yakin. Udah betul-betul yakin. Udah kuadrat yakinnya, udah paling atas. Ya. Itu namanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin katakan, kalla saufa ta'lamun. Ingat, kalian akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ingat, kalian akan tahu. Ada yang mengatakan bahwa kalimat ta'lamun yang pertama, kalla saufa ta'lamun, kalian akan tahu, maksudnya inda an-naza'. Ketika saat sakaratul maut baru kau tahu. Karena orang saat sakaratul maut itu, fakashafna anhu ghita'aka fabasaruka al-yawmal hadid. Dalam surat Allah mengatakan, Allah akan singkap tabir-tabir kegaiban. Sebentar aja, tidak lama. Orang ketika dicabut nyawanya itu, maka akan dibuka tabir-tabir kegaiban. Maksudnya apa? Sesuatu yang digaibkan ketika hidup, maka disingkap saat sakaratul maut. Allah perlihatkan catatan amal kita walaupun sesaat. Allah kasih tahu sama Raqib dan Atid, inilah catatanmu. Ya. Dan dia bisa langsung mengetahui mana kebaikan yang banyak ataukah keburukan ataukah sebaliknya. Makanya ekspresi orang yang meninggal tuh macam-macam. Ketika dia membaca kebaikannya lebih banyak, terkadang dia bisa tersenyum, dahinya keringatan, bisa membaca Quran, tahu-tahu mengucapkan la ilaha illallah, dan begitu seterusnya. Karena dia bahagia, husnul khotimah. Tapi ketika melihat catatannya keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya, ekspresinya pun macam-macam. Kadang-kadang ada yang menjerit-jerit, tersiksa. Kadang-kadang mengucapkan la ilaha illallah juga tidak mampu. Kadang-kadang nyerocos kemana-mana omongannya kan gitu. Seperti yang terjadi di zaman Imam Abdul Qayyim itu. Orang itu suka catur. Waktu duhur catur, asar catur, maghrib catur, isya catur. Catur terus.
Tidak ada itu zaman sudut catur. Di saat sakaratul mautnya disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak keluar, yang keluar kalimat-kalimat catur. Ya fulan qul la ilaha illallah. Apa yang dikatakan? Sekak seter. Sampai terakhir kalimat itu sekak mati dengan kalimat sekak. Itu kan kebiasaan orang kayak gitu. Kata Imam Abdul Qayyim, ada orang yang sibuk di pasar, ya, sibuk jual kain, sampai lupa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tuh sibuk aja dengan kain dia. Saat kematiannya ditalkin, ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan katakan la ilaha illallah. Apa yang keluar? Jangan kau tawar sekian, dari sana nggak dapat. Jangan kau tawar sekian, dari sana nggak dapat. Mati dia dengan kalimat itu. Ada juga yang bermuamal dengan riba tuh. Kalau minjam 1 juta balik 1.200.000, pinjam 1,5 juta balik 2 juta. Sampai mati dia jadi rentenir. Ketika dikatakan kul ya fulan la ilaha illallah, yang keluar gitu saja. Kalau kau pinjam 1 juta, saya kasih 2,5 juta. Kalau kamu pinjam 1 juta, kau harus kembalikan 1.200.000. Kalau pinjam 2 juta, aku kembalikan 2.200.000. Situ sampai meninggal dengan kalimat itu. Jadi maksudnya kalla saufa ta'lamun yang pertama, maksudnya inda sakaratil maut. Kemudian Allah ulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Maksudnya indal qabri, ketika sudah masuk kuburan kalian akan tahu lagi. Tadi seketika sakaratul maut kalian akan tahu akan seperti itu, baru kalian menyesal sekarang ketika melihat catatan amalmu. Ketika masuk kalian kubur, kalian menyesal lagi. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Jangan seperti itu, kalian akan mengetahui kelak ketika masuk liang lahat. Disitulah dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kau hidupkan aku sesaat, ku sedekahkan semua hartaku tuh, dan aku akan menjadi orang baik katanya. Tapi Allah mengatakan apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu percuma, itu angan-anganmu saja. Mana bisa orang mati hidup lagi? Baru menyesal. Ya, ma'asyiral muslimin, apalagi kemudian harta yang tidak dizakatkan, tiba-tiba kemudian akan jadi ular kan? Disebutkan dalam hadis itu, harta yang tidak dizakatkan itu akan jadi ular yang memiliki taring, memiliki bisa yang menyakitkan, dan akan mengatakan akulah hartamu katanya. Dan dia dililit, dimakan, diterkam, dan begitu seterusnya. Na'udzubillah. Sekarang kalian tahu, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ini sampai di sini. Artinya ada takdirnya. Kalau seperti itu janganlah kalian melalaikan. Baru setelah itu ada yang mengatakan kalimat baru. Allah mengatakan summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan seperti itu. Engkau akan mengetahui dengan betul-betul keyakinan. Kapan itu? La tarawunal jahim, di mana neraka jahanam kelak ketika di padang mahsyar akan dihadapkan kepada kalian. Ketika itu mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, ya, kami sudah melihat jahanam, kami sudah mendengar jeritannya, kembalikan kami ke dunia ya Rabb, supaya kami bisa beramal saleh. Kami sudah yakin sekarang. Di dunia kemana saja? Emang gak yakin dengan sedekah? Gak yakin dengan zakat, kok sekarang baru yakin? Gak bisa. Ya, lihat bagaimana Allah menakut-nakuti sampai di sini. La tarawunal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Kalian akan melihat dengan mata kalian nanti. Baru Allah tutup dengan kalimat summa la tus'alunna yauma idzin anin naim, dan kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepada kalian. Dan tidak ada nikmat paling besar melebihi nikmat hidayah. Kata Imam Abdul Qayyim, sebesar apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, apakah Anda diberikan harta banyak, diberikan kedudukan tinggi, diberikan keluarga yang baik-baik, istri cantik, suami tampan, anak soleh dan soleha, itu sedikit. Itu nikmat itu belum seberapa dibandingkan nikmat hidayah, nikmat Islam.
Inilah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertanyaannya, setelah kita tahu nikmat terbesarlah nikmat Islam, lalu apa yang sudah kita perjuangkan dari Islam ini? Dalam bentuk syukur kita. Sudah berjuang untuk Islam itu antum, apa yang antum perjuangkan? Lihat para sahabat. Mereka berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan darahnya, dengan waktunya. Pertanyaannya, nikmat yang agung, yang besar, yang kita brojol dari perut orang tua yang muslim, sekarang apa yang kita hadapkan untuk Islam yang merupakan hidayah Allah terbesar itu? Sudahkah kita menghabiskan waktu kita untuk Islam, harta kita untuk Islam, tenaga kita untuk Islam, waktu kita untuk Islam? Diajak kerja bakti ke masjid, kita datang. Itu kayak. Padahal dia nyantai-nyantai di rumah saja. Orang masjid pengumuman, yang ada waktu tolong ke masjid, tetap aja antum tidur. Ya. Padahal jelas-jelas tuh kerja bakti di masjid tuh. Nyumbang tidak. Kalau masih malas lah, tapi ini saya kasihlah uang beli gorengan lah sana, masih mendingan lah, harta dia masih keluar tuh. Ini sudah harta gorengan tak keluar, sampot apalagi kan gitu. Malas, ya. Ngeritik pula sampai ke masjid, kok tak bersih? Kerja bakti apa ini? Dia juga kerja bakti, dia pula ngeritik. Ini orang gak jelas ini kan. Jadi Islam itu agama yang merupakan nikmat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nikmat besar itu apa yang kita syukuri dari Islam ini? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat-nikmat yang lain juga banyak. Nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat pangkat, jabatan, macam-macam nikmat itu. Sudah kita syukuri. Itulah semua akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanya soal kepemimpin kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Harta kita akan ditanya, keluarga kita akan ditanya, waktu kita akan ditanya, semua akan ditanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, singkat-singkat saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan, atau yang ada yang mau bertanya silakan. Ya, boleh bertanya. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.